Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andinis Daningrum, NIM C240120135 dari kelompok 4 Biologi Perikanan. Pada video labcom saya kali ini, saya akan membahas mengenai perhitungan distribusi frekuensi panjang ikan, hubungan panjang bobot, dan juga faktor kondisi. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari distribusi frekuensi panjang ikan. Langkah yang pertama adalah kita sudah mempunyai data yang akan kita hitung. Nah, ini merupakan data panjang total dan juga bobot ikan. Kemudian kita bisa menyiapkan data seperti ini dulu untuk mempermudah kita dalam perhitungan nantinya. Oke, langsung saja kita masuk kepada pembahasan mengenai bagaimana cara mencari distribusi frekuensi dari panjang ikan. Langkah yang harus kita lakukan pertama adalah kita menentukan banyaknya data atau N. Nah, caranya adalah kita menggunakan formula count, kemudian kita blok nomor ikan semuanya dengan mencet tombol CTRL plus shift, kemudian anak panah ke bawah, lalu kita enter. Kemudian kita menentukan nilai maksimum dari data panjang total, maka kita menggunakan formula max, kemudian kita blok data panjang total keseluruhan, kita enter. Kemudian kita menentukan nilai minimum, kita menggunakan formula min, sama seperti tadi kita blok data dari panjang total secara keseluruhan. Kemudian kita menentukan jumlah kelas. Untuk menentukan atau mencari jumlah kelas, kita menggunakan formula yang sudah dijelaskan pada praktikum pertumbuhan ikan yang sudah dijelaskan oleh asisten. Rumusnya adalah 1 ditambah 3,32 kali log dari jumlah data atau N, log N, itu 171. Kita tutup kurung, kemudian kita enter. Kemudian kita menentukan wilayah. Rumus untuk mencari wilayah adalah nilai maksimum dikurangi dengan nilai minimum. Langsung saja kita enter. Jumlah kelas kita bisa bulatkan ke atas, yaitu 9. Nah, kemudian untuk lebar kelas, baru kita bisa menghitungnya dengan wilayah dibagi dengan jumlah kelas yang sudah dibuatkan. Kemudian untuk jarak kelas bisa dicari setelah NST diketahui. Nah, NST untuk data pada video kali ini atau data pada perhitungan kali ini adalah 1. Kenapa? Karena dari data yang kita hitung ini tidak ada angka di belakang koma. Makanya kita memakai NST-nya itu 1. Itu. Kemudian, setelah NST diketahui, maka kita bisa menghitung jarak kelas. Nah, jarak kelas bisa dihitung dengan menghitung lebar kelas ditambah dengan NST. Oke, kita langsung next saja. Kita menghitung data SKB. Nah, untuk data SKB yang pertama itu sama saja dengan nilai minimum. Kemudian, untuk SKA, nah SKA ini bisa dicari dengan SKB untuk data yang pertama, ditambah dengan LK. Nah, LK ini adalah lebar kelas. Setelah itu, kita menentukan SKB untuk data yang kedua. Caranya yaitu dengan menjumlahkan SKB data pertama ditambah dengan jarak kelas. Kemudian kita string untuk jarak kelasnya yaitu dengan cara memencet tombol Fn dan juga F4. Setelah SKB data kedua diketahui, maka kita bisa menghitung data SKB untuk data selanjutnya. Nah, bagaimana caranya? Kita tinggal menarik kotak kecil ini ke bawah sebanyak 9 data, disesuaikan dengan banyaknya jumlah kelas. Karena ini sudah ada 2 data, maka kita memerlukan 7 tambahan data untuk SKB. Kita bisa hitung dari sini. 4, dari atas kita juga dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, seperti itu. Nah, untuk mengeceknya, kita bisa memberi nomor pada data yang sudah kita cari tersebut. Kita tarik saja. Kita tariknya sebanyak data yang sudah diketahui aja. Nah, udah benar, ada 9 data. Oke, kita next ke perhitungan SKA untuk data yang kedua. Nah, bagaimana caranya? Untuk SKA ini kita tadi lupa untuk
memberi string, maka kita bisa langsung saja pencet Fn plus F4. Ini fungsinya untuk mengunci nilai lebar kelas agar tidak ikut ke bawah saat kita melakukan perhitungan. Nah, untuk SK data selanjutnya, yaitu kita hanya perlu mengklik 2 kali kotak kecil ini, maka akan secara otomatis menyesuaikan jumlah data SKB. Oke, kemudian setelah itu kita bisa menghitung SK. Nah, bagaimana cara menghitung SK? Cara menghitung SK yaitu dengan SKB data pertama, kemudian kita beri tanda dan kemudian min SKA. Kita enter. Kemudian ini bisa langsung dipencet 2 kali seperti tadi. Nah, maka data SKA sudah otomatis diketahui. Kemudian untuk langkah selanjutnya adalah kita menghitung BKB. Nah, untuk menghitung BKB itu kita tinggal menghitung SKB dikurangi dalam buka kurung setengah atau 1/2 dikali dengan NST kurung. Kemudian kita beri string untuk mengunci data. Nah, seperti itu. Kemudian kita bisa langsung tarik ke bawah. Nah, kemudian kita akan menghitung BKA. Caranya sama seperti tadi, yaitu SKA ditambah dalam buka kurung setengah dikali NST untuk kurung, lalu jangan lupa kita beri string untuk mengunci data. Oke, sudah diketahui, maka kita tinggal klik 2 kali. Data otomatis akan muncul. Kemudian untuk mencari nilai BK ini, kita bisa mencarinya dengan seperti tadi, BKB, kemudian dan, min, BKA. Lalu kita cek 2 kali. Oke, sudah ketemu. Langsung saja kita menghitung nilai XI. Nah, cara menghitungnya yaitu dengan sama dengan buka kurung SKB ditambah dengan SKA buka kurung bagi 2. Kita bisa langsung mengklik 2 kali. Kemudian untuk menghitung FI total, kita bisa menghitungnya dengan cara blok semua data yang akan terisi. Kemudian baru kita memasukkan formula frekuensi. Lalu kita blok data panjang total secara keseluruhan. Kemudian kita beri tanda yang disesuaikan dengan laptop kalian masing-masing. Nah, karena ini tandanya itu koma, maka kita menyesuaikan saja. Kemudian setelah koma, kita blok data SKA. Tutup kurung. Kemudian langsung saja enter. Sorry, ada kesalahan, jadi bukan enter ya, biar datanya langsung keisi semua. Itu caranya dengan blok garis yang akan kita cari. Kemudian frekuensi, formula frekuensi, blok data panjang ikan keseluruhan, panjang total ikan keseluruhan. Kemudian koma menyesuaikan laptop masing-masing. Bisa titik 2 juga, bisa titik koma itu. Kemudian kita blok SKA tutup kurung. Nah, baru jangan langsung shift. Nanti jangan langsung enter. Nanti nggak akan muncul semua datanya. Jadi langkah yang kita lakukan adalah pencet tombol CTRL plus shift, kemudian plus enter secara bersama-sama. Nah, maka data FI total akan secara otomatis diketahui. Nah, kemudian kita bisa membuat histogram dari data yang sudah kita hitung tadi. Caranya yaitu kita ke menu insert, kemudian ke menu chart, insert column or bar chart, kemudian kita pilih yang cluster column, lalu kita atur dan tidak menutupi data yang akan kita hitung. Nah, karena ini auto system ya, jadi berantakan, bisa kita rapikan dengan klik tombol ini. Sorry, kita bisa klik kanan dulu untuk merapikan data terlebih dahulu. Klik kanan, kemudian select data. Kita remove semuanya dulu. Kemudian di bagian add,
kita bisa mengganti bagian series value dengan data FI total yang sudah kita hitung tadi. Kemudian kita copy, kemudian di menu edit, kita masukkan data SK. Kita copy. Nah, histogram sudah lebih rapi dari yang sebelumnya ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita merapikan data-data yang ada pada histogram ini. Kita bisa mengaturnya dengan menceklis axis titles, kemudian untuk grid line sama legends tidak perlu di checklist. Kemudian pada bagian axis Y ini kita bisa atur bagian fill and line. Untuk bagian fill-nya kita bisa atur dengan profil. Kemudian di bagian line, solid line, untuk ini kita bisa ganti warna hitam atau black. Kemudian untuk data yang histogramnya, bagian histogramnya. Sorry, untuk bagian ini kita bisa ganti yang width menjadi 1. Kemudian untuk bagian histogramnya juga kita bisa atur seperti tadi. Line, untuk ini no fill, solid line, kemudian hitam. Nah, ini untuk menyesuaikan dengan aturan yang ada di IPB, biasanya itu seperti ini. Kemudian, kita bisa mengatur axis titles, bagian yang data Y, dengan menggantinya dengan frekuensi total. Satuannya itu individu. Kemudian untuk axis title yang bagian X, kita bisa atur atau meringannya dengan selang kelas. Satuannya milimeter. Seperti itu. Kemudian pada bagian border terluar ini kita pencet. Lalu kita ke bagian seperti tadi, bagian fill kita klik no fill. Untuk bagian border juga kita klik no line. Seperti itu. Nah, kemudian untuk masih di border yang keluar juga kita ke menu home. Kemudian kita atur jadi TNR ukurannya bisa 12, 10, ataupun 8. Tapi pada video kali ini kita memakai ukuran 12. Kemudian setelah itu masih pada bagian ini kita bisa mengatur untuk teksnya menjadi hitam. Karena biasanya kalau tidak diatur itu nanti jadinya warna abu-abu sehingga tidak terlihat seperti itu. Oke, data perhitungan distribusi frekuensi panjang sudah selesai. Ini hasilnya. Nah, ini merupakan histogram dari distribusi frekuensi panjang. Oke, untuk video kedua kita akan membahas mengenai bagaimana cara mencari hubungan panjang bobot. Untuk langkah yang pertama adalah kita mencari nilai log L dari setiap data panjang total. Nah, kalau log L itu diambil dari panjang total, terus nanti kalau log W itu dari bobot ikan. Caranya yaitu sama dengan log panjang total, data panjang total ke 1, tutup kurung, kemudian enter. Setelah itu tinggal klik 2 kali di bagian pojok ini seperti biasa. Kemudian untuk nilai W juga sama, log dari bobot ikan, data ke 1, kemudian enter, dan klik 2 kali. Nah, untuk menghitung sigma X, kita bisa menggunakan rumus sum dari log L secara keseluruhan. Kurung, enter. Nah, kemudian untuk sigma Y, kita bisa menghitungnya dari sum data log W. Enter. Oke, kemudian untuk nilai sigma X kuadrat, kita menggunakan formula sum XI dari data log L. Langsung enter saja. Kemudian untuk sigma Y kuadrat, kita juga menggunakan formula sum SQ untuk data log W. Kemudian untuk menghitung sigma XY, kita bisa menggunakan formula
sum produk. Kemudian kita blok log L. Terus kita mengikuti tanda yang sesuai di komputer kita masing-masing, yaitu jika di komputer saya itu memakai tanda koma. Kemudian kita blok lagi untuk data log W. Tutup kurung, terus enter. Kemudian enter. Oke, untuk X bar kita bisa menghitungnya dengan formula average dari log L, dari semua data log L ya maksudnya. Kemudian untuk Y bar-nya juga sama, kita menggunakan formula average untuk data log W secara keseluruhan. Kemudian untuk menghitung N, kita menggunakan rumus count. Kemudian kita blok nomor ikan semuanya. Itu langsung enter. Kemudian untuk menghitung baselog, kita menggunakan rumus yang sudah diajarkan ya. Itu sama dengan buka kurung sigma XY, kemudian min, buka kurung 2 kali, 1/2, kemudian tutup kurung 1 kali, dikali sigma X, kemudian dikali sigma Y, tutup kurung 2 kali, dibagi, buka kurung, sigma X yang dikuadratkan, atau sigma X kuadrat, dikurangi, buka kurung 2 kali, 1 per jumlah data, yaitu ini itu 1 per jumlah data juga ya, bukan 1/2. Oke, 1 per N, tutup kurung 1 kali, kemudian dikali dengan buka kurung 1 kali, sigma X yang dikuadratkan, tutup kurung banyak 3 kali, dan langsung enter. Oke, kita bisa next ke menghitung nilai A atau intercept, yaitu rumusnya Y bar dikurangi dengan buka kurung B kali dengan X bar, tutup kurung, enter. Nah, karena nilai interceptnya belum sesuai ya, masih negatif, maka kita menghitung dengan anti-log supaya tidak negatif. Nah, rumusnya bagaimana? Rumusnya itu 10 dipangkat dengan nilai intercept yang sudah kita cari. Dan langsung enter. Nah, karena ini ada gitu ya, kita bisa rubah di bagian ini. Kita langsung jadi 0,0000 sebanyak 5 kali 1. Nah, berarti nilai W-nya kita bisa masukkan. Nilai W kan rumusnya A log pangkat B. Nah, maka A-nya bisa kita masukkan, itu sebanyak 0,05 kali 1, dan L dipangkat dengan dipangkat dengan B. Nah, B-nya kita ambil di belakang koma itu 4 angka saja, yaitu 4263. Seperti itu. Ini untuk nomor untuk nilai W-nya. Ini bisa ini sih. Sebentar. Seperti itu. Ini juga. Jadi kita ambil angkanya itu di belakang koma sebanyak 4 angka saja ya. Ini masih 5 ya. Oke, saja. Kemudian interpretasinya itu berarti setiap penambahan 1 satuan panjang ikan akan mempengaruhi bobot sebesar ini, nilai B yang udah diketahui, yang udah dicari. Itu sebesar 3,463. Seperti itu. Jadi saya bacakan ulang. Interpretasinya yaitu setiap penambahan 1 satuan panjang akan mempengaruhi bobot sebesar 3,463. Seperti itu. Oke, kita next ke tabel titik ragam. Nah, bagaimana cara menghitung nilai dari nilai-nilai yang ada di TSR ini
atau tabel sidik ragam, itu untuk nilai DBR. Nah, nilai DBR itu 1. Itu sesuai rumus ya. Kemudian, untuk mencari DBS, kita bisa menghitungnya dengan jumlah data dikurangi dengan 2. Kemudian untuk nilai totalnya, kita bisa menghitungnya dengan jumlah data kurangi dengan 1. Oke, kita ke JKR. Nah, cara menghitung JKR itu nilai B dikali buka kurung 2 kali, kemudian sigma XY, kemudian dikurangi buka kurung 2 kali, 1 per jumlah data, atau N, 1 per N, kemudian tutup kurung 1 kali, dikali sigma X, kemudian dikali lagi dengan sigma Y. Lalu tutup kurung sebanyak 3 kali. Langsung saja enter. Kemudian untuk menghitung JKS, kita bisa menghitung JKT dulu, karena rumus JKS kan nanti JKT dikurangi dengan JKR ya. Jadi kita menghitung JKT dulu. Rumusnya yaitu sigma Y kuadrat dikurangi kurung 1 per N atau jumlah data, kemudian ditutup kurung 1 kali dikali buka kurung 1 kali sigma Y yang dikuadratkan. Tutup kurung 2 kali, langsung saja enter. Nah, kemudian untuk menghitung JKS, kita tinggal mengurangkan saja JKT dikurang dengan JKR. Seperti itu. Kemudian untuk nilai KTR, kita bisa menghitungnya dari JKR dibagi dengan DBR. Nah, untuk nilai KTS, kita bisa menghitungnya dengan seperti tadi, JKS dibagi dengan DBS. Seperti itu. Kemudian untuk nilai F-hit, kita bisa menghitungnya dengan KTR dibagi dengan KTS. Nah, untuk F-tab-nya, kita bisa menghitungnya dengan formula FIN atau FINV. Kemudian, karena kita menggunakan 95%, jadi probability-nya itu 0,05. Kemudian kita ikuti sesuai yang ada di komputer kalian, koma. Kemudian DBR, koma lagi, DBS. Tutup kurung. Iya, bentar. Kemudian untuk nilai R kuadrat, kita bisa menghitungnya dari JKR dibagi dengan JKT. Nah, oke, sudah ketemu semua ya. Jadi kita bisa menginterpretasikan hasilnya itu berdasarkan SK 95% didapatkan masukan ini ya, interpretasikan H0 H1. Nah, kita bisa melihat dari F-hit dan F-tab-nya. Jika F-hit kurang dari F-tab, maka H0. Kemudian jika F-hit-nya lebih dari F-tab, maka H1. Nah, karena ini nilainya F-hit lebih besar daripada F-tab, maka tentu saja berdasarkan SK 95% didapatkan F-hit lebih besar dari F. Maka hipotesisnya adalah H1. Nah, yang artinya panjang bobot bisa didapatkan juga. Panjang bobot mempengaruhi, ini kurang ya. Panjang mempengaruhi bobot, ini kurang. Kata mempengaruhi. Serta didapatkan juga nilai R, kita masukkan saja sebesar 0,91852. Dengan tingkat hubungan. Nah, tingkat hubungannya itu kita bisa melihat nilai dari R-nya, itu masuknya ke interval nilai R yang mana. Kita tinggal melihat saja 0,9, berarti masuknya yang interval
dengan tingkat hubungan yang sangat kuat. Seperti itu. Jadi interpretasinya adalah, saya bacakan ulang, berdasarkan SK 95% didapatkan F-hit lebih besar dari F-tap. Maka hipotesisnya adalah H1 yang artinya panjang mempengaruhi bobot serta didapatkan juga nilai R kuadrat sebesar 0,9182 dengan tingkat hubungan yang sangat kuat. Seperti itu. Kemudian kita bisa next ke uji T. Nah, uji T itu untuk H0 jika B sama dengan 3 isometrik. Kemudian untuk H1 adalah B tidak sama dengan tidak perlu ditulis, tidak sama dengan 3, maka metrik. Nah, kita bisa menghitung SP kuadrat. Nah, rumusnya apa? Rumusnya yaitu KTS dibagi buka kurung sigma X yang dikuadratkan Oke, kita bisa next untuk menghitung SP kuadrat. Kita ulang ya. Nah, formulanya adalah KTS dibagi dengan buka kurung 1 kali sigma X kuadrat, kemudian tutup kurung, dikurangi 1/N, ya, dikurangi buka kurung 2 kali, 1 per jumlah data, atau N, kemudian tutup kurung 1 kali dikali dengan sigma X yang dikuadratkan. Kemudian tutup kurung 3 kali, ya. Sorry, ini kurang buka kurung. Dan kita langsung enter. Kita bisa lihat di bagian ininya, langsung enter ya. Sorry. Sepertinya ini ada kesalahan ya. Kita cek ulang aja. Untuk menghitung SP kuadrat, yaitu KTS dibagi dengan buka kurung sigma X kuadrat tutup kurung dikali dengan dikurang buka kurung 2 kali 1 per N tutup kurung 1 kali dikali dengan buka kurung sigma X yang dikuadratkan, kemudian tutup kurung 3 kali. Sebentar ya. Oke guys, kita next ya. Ini tuh ada kesalahan, jadi untuk bagian di sini tuh tidak perlu pakai, sorry, ini maksudnya sebelum min itu tidak usah memakai tutup kurung. Nah, udah kita next atau enter. Nah, maka dihasilkan sebesar ini ya. Kita ambil 4 angka saja di belakang koma. Kemudian untuk nilai SB kita bisa menghitungnya dengan SQRT, formula SQRT dari SP kuadrat atau D akar ya, fungsi akar atau SQRT. Oke, kemudian untuk T hitungnya berarti kita bisa mencarinya dengan formula ABS, kemudian nilai B, slope, kita kurang dengan ini kurang tutup kurung 1 ya, dikurangi dengan 3, ini di formulanya seperti ini, kemudian dibagi dengan SB tutup kurung. Kemudian untuk tata tabel kita bisa menggunakan formula sin ya dari nilai probability yang kita gunakan yaitu 0,05, atau menyesuaikan komputer kalian seperti biasa data DBS. Kemudian enter. Nah, seperti ini kita saja
ambil angkanya cuma 4 angka di belakang koma. Jadi dari hasil yang sudah kita cari, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa berdasarkan SK 95% didapatkan nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel. Maka hipotesisnya adalah, ini lebih besar ya, salah. Lebih besar, maka hipotesisnya itu berarti H1. Kemudian, yang artinya pola pertumbuhan ikan itu bersifat, kita bisa melihat dari selang, ini bersifat, kalau ini tuh bersifat H1 berarti alometrik. Nah, karena ini bisa alometrik itu ada 2, karena ini T hitung lebih besar dari T tabel, maka dia alometrik positif. Atau pertumbuhan panjang, pertumbuhan bobot itu lebih besar daripada pertumbuhan panjang. Seperti itu. Ya, selesai. Langsung saja kita bisa membuat grafik. Caranya, itu kita ke menu insert, kemudian insert scatter. Sebentar ya. Nah, ini insert scatter. Kemudian kita bisa memilih scatter. Nah, kita bisa pindahkan dulu supaya tidak menutupi data kita. Kemudian ini karena masih kosong ya, kita bisa klik kanan. Kemudian select data. Nah, pada bagian ini kita bisa add. Nah, untuk bagian series X value, kita bisa masukkan data panjang ikan, yang total ikan. Kemudian untuk bagian value, kita bisa masukkan nilai dari bobot. Kita off saja. Langsung aja off. Kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya itu seperti ini. Kemudian, kita bisa merapikannya lagi, supaya lebih ini. Nah, bagian plus ini, kita klik axis title kita checklist, title tidak perlu, green line juga tidak perlu. Nah, untuk bagian trend line, ini kan ada anak panah. Kita pencet, kemudian pilih more option. Nah, setelah sudah muncul menu more option, untuk bagian trend line option ini kita bisa ganti dengan power. Kemudian kita scroll saja ke bawah. Nah, untuk display equation, kita bisa checklist, kemudian display R square value on chart juga kita checklist. Seperti itu. Kemudian kita bisa menu ini fill and line. Nah, kemudian kita scroll ke atas. Untuk menu line, kita bisa memilih solid line. Kemudian ini warna hitam. Lalu di bagian dash type ini kita pilih yang bukan garis putus-putus. Seperti itu. Kemudian sudah selesai. Kita klik saja. Nah, untuk bagian histogramnya kita klik. Kemudian kita pilih no fill. Nah, untuk bordernya kita juga pilih no line. Seperti itu. Nah, untuk bagian ini sama seperti yang sudah dijelaskan ya. Nah, ini no fill, kemudian no solid line, pilih back, tahu hitam, kemudian ini juga untuk bagian yang disungguh B, no fill, solid line, hitam, kemudian satu. Nah, langkah selanjutnya adalah di bagian Excel axis title yang sumbu ya, kita bisa ganti dengan bobot ikan. Satuannya itu gram. Nah, untuk bagian axis title kita bisa ganti dengan
panjang total. Satunya mm. Ini saja supaya tidak mengganggu. Oke, kita masih bagian histogramnya kita klik, kemudian kita ke menu home, sesuaikan TMR. Nah, untuk platform kali ini kita menggunakan ukuran 12, dan bagian ini kita hitam ya. Nah, setelah itu kita bisa ganti nilai ini menjadi anti-lock yang sudah kita cari, 0,12345 Kemudian untuk nilai ini juga perlu diganti ya. Tidak, kalau nilai angkanya udah sesuai, kemudian X-nya kita bisa ganti dengan L, lalu Y-nya kita bisa ganti dengan W. Nah, untuk R kuadratnya sudah ini, lalu kita tambahkan jumlah data. Nah, jumlah data itu, langsung saja tulisnya 0 ya, 171. Gitu. Nah, ini dia hasil dari hubungan panjang bobot ikan. Cara pengerjaannya seperti yang sudah dijelaskan tadi. Semoga bisa dipahami dengan baik dan benar ya. Oke, setelah ini kita next ke perhitungan faktor kondisi. Nah, di faktor kondisi ini kita membutuhkan nilai SKB, SKA, SKFI, FK rataan, dan juga STDFI. Kemudian kita bisa langsung saja mengisi data SKB, SKA, dan juga SK, yaitu dari data distribusi frekuensi panjang. Kita langsung copy saja data yang sudah kita hitung di awal. Kemudian cara meng-copy paste-nya itu jangan pakai CTRL plus V, tapi pakai format paste. Ini tuh pakai yang ketiga ke bawah itu, kita paste value yang cuma angka saja, 1, 2, 3 saja. Nah, seperti itu. Kemudian untuk FI, kita juga bisa mengcopy dari data HPB. Dari data FP juga. Jadi FI total, kita copy, dan kita paste di sini dengan cara yang sama seperti tadi, jangan langsung pakai CTRL plus V, karena nanti akan error datanya. Kemudian, dan itu kita juga bisa rapkan dulu ya. Nah, selain ini kita juga membutuhkan nilai dari data baselog, A-intercept, dan juga anti-log, itu dari data HPP. Ya, baselog, A-intercept, dan juga anti-log. Kita bisa langsung copy saja, CTRL plus kemudian kita paste di sini dengan cara yang sama, tidak error. Nah, karena ini ya bisa diklik, kemudian kita number, kita ambil data ini. Oke, next ke perhitungan. Oh ya, ini biasakan pakai 0, 4 angka di belakang koma. Oke, next ke perhitungan selanjutnya, yaitu kita menghitung nilai FK rataan. Caranya seperti apa? Nah, ini kan kita memiliki data SK. Nah, kita bisa memberi tanda di data bobot ikan. Kita bisa memberi tandanya itu di bagian. Nah, setelah kita meng-copy paste database log, A-intercept, dan juga anti-log, kita bisa menghitung faktor kondisi. Nah, kita bisa menggunakan formula average, kemudian blok semua SK. Atau, blok sesuai SK dari Nah, setelah kita meng-copy paste database log, A-intercept, dan juga anti-log, kita bisa menghitung faktor kondisi. Nah, faktor kondisi sendiri itu rumusnya adalah W per A dikali L pangkat B. Jadi kita bisa menghitungnya dari bobot ikan dibagi buka kurung anti-log dari A, kemudian di string Fn plus F4, kemudian dikali dengan panjang total
dipangkat dengan besok. Nah, ini juga di string. Fn plus F4. Tutup kurung. Kemudian kita enter. Nah, bagaimana cara untuk menghitung ke bawahnya, yaitu dengan cara pencet ini, kotak kecil ini 2 kali. Nah, maka akan otomatis seperti itu. Nah, kemudian kita bisa menghitung F rataannya disesuaikan dengan selang kelas. Nah, untuk memudahkan kita bisa memberi warna sesuai dengan selang kelas masing-masing dengan warna yang berbeda-beda seperti itu. Nah, untuk selang kelas 200 sampai 201 itu berarti kita bisa copy. Dan ini sepertinya belum urut ya. Kita bisa urutkan terlebih dahulu. Nah, karena di awal saya lupa ya mengurutkan datanya, data panjang total dari ikannya itu kita bisa mengurutkannya sekarang. Caranya itu blok data ini, kemudian blok semuanya. Kemudian kita ke sort and filter, pilih custom sort. Kemudian kita pilih panjang ikan. Panjang total, ini tetap values dari small ke large, dari kecil ke besar. Jadi bisa kita melihat selang kelasnya itu urut gitu. Nah, kemudian F rataan ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, itu kita bisa memblok data sesuai dengan selang kelas yang sudah ada dengan warna yang berbeda-beda untuk memudahkan kita dalam perhitungan. Nah, ini sampai 200 sampai 210. Nah, berarti sampai 209. Sebentar, takut salah ya, aku cek dulu tutorial yang sebenarnya biar tidak salah. Jadi cara memblok datanya itu disesuaikan dengan SK. Jadi seperti ini. Ini kan 200 sampai 210. Udah kita beri warna saja dari data 200 ke 210. Ini kan kita beri warna yang berbeda-beda setiap selang kelasnya biar mempermudah kita dalam perhitungan. Kemudian 211 sampai 221 kita blok seterusnya ya. Sampai bawah dengan warna yang berbeda-beda. Oke guys, jadi ini merupakan faktor kondisi yang sudah saya sesuaikan dengan selang kelasnya masing-masing. Nah, untuk data ini nih, kita tidak memberi warna karena di selang kelas ini dia hanya terdapat satu data. Jadi tidak usah diwarnai pun tidak masalah karena di perataannya nanti dia akan jadi seperti ini. Ini kan data untuk selang kelas 1 terakhir dan 3 terakhir. Nah, ini bisa kita hitung langsung. Rumus F parataan itu average data pada selang kelas tersebut. Nah, karena pada selang kelas 288 sampai 298 itu hanya ada satu data, jadi ini kita blok, kemudian enter. Begitu juga untuk sorry ini ada kesalahan. Oh ya, rata-rata ini benar ya, karena datanya itu tidak tersebar secara rata, karena hanya terdiri dari satu data saja. Lagi, itu juga untuk SK di 2 data terakhir, 3 data terakhir, sorry. Average, langsung saja ke data yang tadi satu juga ini ya. Nah, untuk F rataan yang datanya lumayan banyak ini, kita bisa menghitungnya dengan rumus yang sama untuk average, dan kita blok kondisi ini sesuai dengan SK untuk yang pertama. Kenapa tadi saya diberi warna? Karena ini untuk memudahkan teman-teman dalam menghitung. Itu. Jadi ini dikasih string semua ya, untuk menguji data yang kita hitung dengan Fn plus F4. Itu. Maka akan otomatis. Oke, kita enter saja. Nah, ini bisa dihitung semuanya sesuai dengan selang kelas masing-masing. Jadi ini tidak bisa ditarik yang ke bawah seperti yang sudah dijelaskan ya, karena kalau ditarik bakalan error datanya seperti itu. Jadi kita emang harus cari manual satu demi satu selang kelas. Boleh secara ini ditarik itu tidak bisa seperti itu guys. Oke guys, ini adalah data yang sudah dihitung F rataan per selang kelasnya seperti ini. Nah,
untuk STDFP ini kita bisa menghitung, sebenarnya ini tidak bisa ditarik juga ya kalau sudah menghitung, tapi kita memilih alternatif cara, yaitu dengan kita kan tadi udah memakai string ya, untuk jadi semuanya udah memakai string. Jadi ini kita loh, terus kita tarik nih kotak kecil ini ke kanan. Nah, ya kan seperti ini. Oh, ini ada yang div, kayaknya ada yang salah. Oh, belum dikasih string. Nah, ini jangan lupa dikasih string guys, biar datanya tidak error seperti tadi. Oke, kita ulangi step yang sudah dijelaskan tadi. Kita tarik nih. Nah, ini kan. Setelah ini, kita bisa mengganti ini dengan formula STDFP. Ini supaya apa sih, memudahkan kita gitu. Nah, maka akan otomatis terganti. Kita ganti semuanya nih guys, supaya kita menemukan nilai STDFP. Kita silang kelas. Sorry. Kita ganti semuanya. Kita ganti semuanya ya guys. Nah, ini merupakan data yang sudah dihitung STDFP-nya per salam kelas. Nah, kenapa ini 0? Karena kan tadi ini merupakan data yang salam kelas yang memiliki satu data saja. Nah, jadi otomatis STDFP-nya itu bernilai 0 karena mereka itu tidak terdistribusi secara merata, kayak gitu. Kemudian kita bisa langsung next saja, itu kita membuat grafik. Caranya seperti apa? Itu kita ke menu insert, kemudian ke menu chart, kita pencet ke insert scatter, terus kita pilih yang scatter. Nah, setelah sudah muncul, kita sesuaikan supaya tidak menghalangi data yang akan kita pakai. Setelah itu kita klik kanan, kita select data. Nah, sebentar, ini bukan memakai yang ini guys. Nah, kita ke insert, kemudian kita ke scatter. Kayak yang ini nih, scatter yang ini. Nah, kita memakai yang box and series time series. Bentar guys. Oke guys, langkah selanjutnya itu kita membuat scatter dari data yang sudah kita peroleh ini, itu dengan cara ke menu insert, kemudian kita ke chart, pilih yang scatter. Nah, kita sesuaikan, lalu kita klik kanan, kemudian select data, add, lalu di bagian series nama, itu kita beri total, kemudian di series X value kita masukkan data SK, data SK, nah untuk series Y values-nya itu kita masukkan rataan seperti yang sudah saya praktekkan tadi, lalu kita klik OK. Nah, untuk bagian ini kita langsung saja pakai. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita bisa mengedit atau memperbaiki format ini sesuai dengan format yang IPB. Ini subtitle tetap. Kemudian kita checklist breakline. Kemudian kita checklist yang error bar. Nah, kemudian kita kan hanya butuh error bar yang vertikal. Nah, jadi kita bisa pencet di sebentar, kita bisa hapus yang horizontal.
kemudian delete. Nah, seperti ini. Kemudian kita kembali ke sini. Untuk bagian error bar itu kan tadi udah di checklist, kemudian ada segitiga ke kanan ini, kalian pilih more option. Nah, setelah memilih more option ini, kita atur nih direction-nya kita buat, and style-nya tetap cap. Lalu untuk bagian error mode ini kita pilih custom. Kemudian untuk ini kan udah specific value, maka datanya akan seperti ini. Kemudian ini kan akan muncul ketika di klik specific value akan muncul positive error value, negative error value, seperti itu kan. Nah, untuk bagian positifnya kita masukkan nilai dari STDFT yang sudah kita cari tadi. Itu juga untuk negative error value. Kita langsung saja masukkan data STDFT. Kemudian kita klik OK. Nah, maka kan jadi seperti itu. Kemudian kita X format error bar-nya supaya tidak mengganggu. Dan kita rapikan untuk bagian yang data AY. Kan ini masih 1, seperti itu ya. Dan ini bisa diganti dengan kita akan ini. Bentar, kita ini sesuai. Lainnya juga selesai. Dan kita pencet yang ini. Lalu kita pilih yang number. Nah, untuk bagian gal sendiri itu kan ada 0, ini ya. Kita ganti format kodenya jadi 0, oh ini udah sesuai ya. Ya, jadi udah sesuai ini nilainya, kemudian kita X atau cost. Kemudian untuk bagian FK total ini kita bisa mengatur NR. Ini warnanya 12. Oke guys, setelah itu kita bisa nih atur sesuai yang IPB. Profile, line, seperti itu. Kemudian sudah. Nah, untuk data ini oke guys, jadi ini sudah selesai untuk membuat scatter plot-nya. Ini udah sesuai yang aturan IPB. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai Labcom Biologi Perikanan pertemuan keempat tentang cara perhitungan distribusi frekuensi panjang, hubungan panjang bobot, dan juga faktor kondisi. Nah, ini merupakan hasil scatter dari faktor kondisi total dari si ikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.